Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Podcast malam ini sengaja saya mengundang generasi milenial, generasi muda yang kemudian nantinya mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Sebelum itu saya akan gambarkan dulu bahwa tahun perak atau 25 tahun Kabupaten Kutai Timur ini kita sudah menikmati hasil pembangunan dari periodisasi ke periodisasi kepemimpinan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Kita harus mengakui dengan bijak bahwa Awang Paruk Ishak itu telah berhasil membangun hulu daripada gerakan daerah pengembangan agribisnis di Kabupaten Kutai Timur. Kemudian keberhasilan ini dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya sampai di Pak Ardiansah Sulaiman sebagai Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, kemudian keberhasilan ini tentu kita juga harus melihat bahwa ada beberapa hal yang telah dicapai Kabupaten Kutai Timur. Di tahun 2023 kita bersyukur bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita itu di angka 7,7%, di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional dan juga di atas daripada pertumbuhan ekonomi Kaltim. Kemudian di ujung pemerintahan Ardiansah Sulaiman ini kita masih menemukan bahwa masih ada sekitar 0,3% angka kemiskinan ekstrim, dan ini dipotret dari BPS Kabupaten Kutai Timur itu terjadi di daerah hulu. Seperti di daerah Muara Bengkal ada sekitar 400 kakak dan di Muara Ancalok itu ada sekitar 500 kakak. Ini merupakan PR besar di ujung pemerintahan Ardiansah Sulaiman. Mudah-mudahan di akhir pemerintahannya itu bisa menjadi 0%. Karena mungkin ada hanya sekitar 500 atau 900 kakak yang masih dalam angka kemiskinan ekstrim itu. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kemiskinan ekstrim? Kemiskinan ekstrim itu hari ini makan, besok tidak makan. Di sisi lain bahwa kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang 7,7%. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menjawab dari pernyataan-pernyataan anak muda ini. Kenapa kok bisa begitu? Di satu sisi angka pertumbuhan ekonomi kita tinggi, di sisi lain kok masih ada yang miskin. Baik, saya perkenalkan satu-satu tamu Om malam ini. Habibur Rahman Al-Ghazali. Ini anak muda yang memiliki keinginan untuk salah satu bagian daripada pemimpin kita di hari esok. Ini perlu didukung karena anak-anak muda yang memiliki kecerdasan intelektual itu akan membawa daerah ini semakin maju. Kemudian ananda saya, Pandi Widiarto, seorang anak muda yang berhasil duduk di DPRD Kabupaten Kutai Timur. Ini warna baru anak-anak muda yang mengisi kursi di DPRD. Bukan hanya sebagai anggota DPRD biasa. Beliau juga sebagai ketua fraksi dari Partai Demokrat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian seorang praktisi hukum yang juga sudah lama melanglang buana di Kabupaten Kutai Timur. Dulu sangat dekat dengan almarhum Haji Suwardi. Ini kita harus ngomongin. Dia punya organisasi yang luar biasa sebenarnya. Hanya organisasi ini perlu memang dibangkitkan kembali. Yaitu Bangun Kutim. Ini sebuah yayasan atau apa nih? Organisasi. Assalamualaikum, Sar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, baik. Om tadi sudah ngomong tuh terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita. Dan pertumbuhan ekonomi ini luar biasanya karena diakibatkan oleh sektor pertanian kita secara luas tuh, dalam arti luas tuh. Nah, kemudian tadi masih ada angka kemiskinan ekstrim, ada 0,3%. Seharusnya angka itu sudah tidak ada di Kabupaten Kutai Timur. Abi, melihat perkembangan Kabupaten Kutai Timur 25 tahun ini, di tahun perak ini, apa yang Anda potret dari geliat yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini? Baik Om, terima kasih banyak Om. Lagi-lagi kita kembali ke podcast yang memang betul-betul mencerdaskan nalar politik rakyat hari ini.
Terima kasih juga udah hadir juga sama Bang Ansar. Ini beliau ini senior sekaligus sebenarnya kawan diskusi, ada ketua fraksi Demokrat juga hari ini Bang Pandi yang alhamdulillah juga menjadi warna baru di DPRD Kutai Timur. Ini menunjukkan bahwa anak-anak muda hari ini itu punya kemampuan dan kemauan. Itu yang menjadi penting hari ini. Lagi-lagi kita mau menanggapi berkaitan dengan angka kemiskinan ekstrim. Berkaitan dengan angka dan data yang disampaikan oleh Om tadi, ini sebenarnya menjadi sebuah rujukan baru bagaimana pemerintahan ke depan betul-betul fokus menanggulangi ataupun menangani persoalan-persoalan kemiskinan kita. Yang paling penting menurut saya hari ini bahwa di pemerintahan Pak Ardiansah, lagi-lagi kembali ke pemerintahan Pak Ardiansah, upaya-upaya itu sebenarnya sudah dilakukan sangat maksimal, Om. Yang pertama, Pak Ardiansah memprogramkan atau mencanangkan MBR. Program MBR itu atau yang biasa kita sebut program Rumah Layak Huni. Itu kalau dikatakan bahwa ini cuma janji politik, tentunya tidak, karena telah terrealisasi di beberapa daerah, khususnya di wilayah Sanata Selatan hari ini. Beberapa saat yang lalu Pak Ardiansah meresmikan Rumah Layak Huni, dan itu langsung hari itu juga diserahkan kepada pemilik yang memang berhak menerima, dan itu juga melalui fase dan tahapan yang betul-betul diseleksi dengan baik. Itu kemudian menjadi sebuah contoh bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ataupun pengurangan kemiskinan itu juga telah dilaksanakan oleh Pak Ardiansah. Itu yang menjadi catatan utama untuk perlu kita apresiasi. Terus kemudian langkah konkret yang dilakukan oleh Pak Ardiansah sendiri, membuka 50.000 lowongan pekerjaan, itu juga udah dimaksimalkan banget, dan itu salah satu ujung tombak untuk kemudian menekan angka kemiskinan itu. Ini yang menjadi catatan utama bahwa suksesi kepemimpinan Pak Ardiansah pun juga memberikan kontribusi atau dampak yang sangat besar terhadap penuntasan angka-angka kemiskinan kita. Tapi lagi-lagi kita kembali bahwa angka kemiskinan itu tidak akan pernah habis, Om. Karena kenapa? Wilayah Kutai Timur secara khusus itu menjadi wilayah transmigrasi. Menurut saya menjadi wilayah transmigrasi di mana sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga itu Om ya. Bisa dikatakan bahwa sumber daya manusia juga kita sudah luar biasa hari ini. Kenapa? Karena baik itu dari sektor pendidikan kita, bahkan nih Om, kalau dikatakan ada informasi di luar sana yang mengatakan bahwa bagaimana dengan sumber daya manusia kita, itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat kita. Saat ini Om, jenjang pendidikan dari SD sampai SMP itu digratiskan. Bahkan kemudian sepengetahuan saya, alokasi anggaran khusus yang dialokasikan untuk pendidikan, untuk membangun sumber daya manusia kita ini, itu akan dilaksanakan di anggaran belanja tambahan ini. Nah, ini yang menjadi motivasi harusnya kepada seluruh stakeholder yang ada, bahwa gerakan-gerakan yang dibangun untuk memberantas atau menuntaskan kemiskinan ini, itu kita harus kerja sama-sama gitu loh. Jadi tidak hanya pada konsep bahwa ini izinin Om azan kedengaran ini Om. kita break sejenak ya. Ya, kita silent sedikit untuk menghargai ini ketua, menghargai menghargai azan kita. Ya, sebenarnya kan podcast kita ini mau jam 8, akan tetapi jam 8 tepat itu juga ada pertandingan sepak bola. Makanya kita ajukan ke jam 7 malam. Nah, kita break dulu sebentar, ya. Nanti setelah azan kita lanjut lagi. Iya. Oke, baik. Kita lanjut perbincangan kita malam ini. Kayaknya perbincangan ini sangat serius nih. Karena ini persoalan 25 tahun kita di Kabupaten Kutai Timur ini, kemudian 25 tahun ke depan, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah daerah sehingga betul-betul bisa mencapai yang dikatakan tahun emas itu. Khawatirnya pemerintah daerah saat ini tidak menciptakan itu, sehingga 100 tahun kemerdekaan itu sebagai tahun emas akan menjadi tahun cemas. Dilanjut, Bi. Siap. Ini menarik sekali pembahasan Om nih. Dari tahun emas ke tahun cemas, kalau kemudian tidak di-maintenance dengan baik. Yang pertama Om, tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah kemudian melakukan upaya pengentasan kemiskinan kita. Dari upaya-upaya Pak Ardiansah mendistribusikan kesejahteraan ke masyarakat, khususnya yang tidak mampu, seperti Rumah Layak Huni, pendidikan yang khususnya digratiskan dari SD sampai kemudian SMP.
Nah kemudian lagi-lagi ada tambahan-tambahan yang kemudian diberikan oleh Pak Ardiansah. Salah satunya itu pemberian susu gratis setiap hari bagi anak-anak sekolah. Ini yang menjadi sebuah catatan utama bahwa ternyata pemerintahan hari ini, baik itu dipimpin Pak Ardiansah dan insya Allah kedepannya akan terus berlanjut, ini membuktikan bahwa di zaman Pak Ardiansah sudah membuat sebuah gebrakan baru bagaimana kemudian melahirkan sebuah generasi-generasi baru dengan pemenuhan kebutuhan yang memang sudah dipersiapkan ke depannya. Seperti itu, Om. Oke, baik. Kita sudah menangkap makna daripada apa yang dikatakan Habibur Rahman tadi, bahwa di ujung pemerintahan Pak Ardiansah Sulaiman itu sudah menyiapkan berbagai program-program untuk menuntaskan kemiskinan itu. Saya sepakat bahwa salah satu penyumbang terbesar kemiskinan itu ada di soal faktor sumber daya manusianya. Sumber daya alam kita kaya, akan tetapi sumber daya manusia kita lemah, maka sumber daya alam itu akan menjadi bencana. Pandi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Om tadi sudah ngomong bahwa 25 tahun ini dimulai dari Pak Om Faruk, kemudian sampai ke ujungnya Pak Ardiansah Sulaiman, Kutai Timur sudah berhasil membangun hulu daripada gerakan daerah pengembangan agribisnis. Contohnya misalnya sawit. Tentu anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur berpikir bagaimana hulu ini bisa menjadi hilir. Yang sekarang lagi rame-ramenya orang bercerita tentang pembangunan hilirisasi. Kalau Ananda sebagai politisi Demokrat memandang itu, apakah hilirisasi ini perlu di Kabupaten Kutai Timur digenjot misalnya terkait dengan hasil CPO itu, atau CPO ini tidak usahlah dikelola di Kabupaten Kutai Timur, cukup diekspor saja. Baik, terima kasih Om sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah bisa diundang lagi. Mohon maaf ini agak pakai baju sepak bola karena sebentar lagi juga sambil nunggu bola. Iya. Lebih greget kalau sambil diskusi politik dulu ya Om ya. Berkaitan tadi saya sebelum masuk apa yang Om sampaikan berkaitan dengan hilirisasi, saya mau tanggapin sedikit terkait soal angka kemiskinan 0,3%. Kemarin di DPRD juga sempat kami bahas bahwa sebagian teman-teman juga tidak sepakat sebenarnya ada angka itu muncul. Indikator yang mencerminkan angka kemiskinan itu di mana? Itu tolak ukurnya juga masih mengambang. Kalau kita bicara di Kutai Timur, orang terutama yang tadi di data yang Om sampaikan itu bahwa di Muara Bengkel, Muara Ancalong, mungkin kita bisa lihat mereka nggak punya motor atau di rumahnya gubuk. Tapi dia nggak tahu bahwa mungkin mereka punya tanah itu yang bisa sampai 1 hektar. Iya. Nah, jadi dan juga sempat jadi diskusi kami juga di DPR bersama teman-teman DPR bahwa kadang teman-teman orang-orang di hulu atau di kita di Kutai Timur itu mereka lebih, apalagi yang kehidupannya bertani ya, dia lebih mengutamakan kayak misalnya kalau dia berkaitan dengan sungai, di bibir sungai itu lebih mengutamakan perahu daripada motor untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, tapi di dalam data BPS itu kan tidak dimasukkan itu bahwa indikator angka kemiskinan itu mungkin mereka daya belinya rendah, kemudian tidak punya kendaraan. Nah, itu juga salah satu indikator. Atau juga bisa begini nih, mohon maaf, ada juga kecenderungan masyarakat itu sengaja memiskinkan dirinya agar selalu setiap tahun atau setiap bulan itu mendapatkan bansos. Itu saya tidak bisa komen Om, tapi mungkin juga karena dengan latar belakang kita sebagai daerah transmigrasi, tentu kan kita tidak bisa mengatur orang yang datang. Mungkin ada yang SDM-nya mungkin terbatas, yang mungkin dulu kesini hanya betul-betul modal bergantung pada program pemerintah yang cuman keahliannya cuma bertani, jadi dia mungkin nggak bisa baca, mungkin nggak bisa. Nah itu juga. Tapi yang saya mau sampaikan bahwasannya sebenarnya angka itu bisa kita tekan, maksudnya data itu dengan, kalau saya juga mau menyampaikan nanti mungkin di parlemen, di DPRD itu bahwa pertanian itu salah satu jadi ujung tombak juga untuk mengangkat angka kemiskinan ini. Karena dengan kita bisa mengedukasi orang-orang
hidupnya bertani, tapi dia bertaninya hanya berpikir untuk makan aja. Betul. Tidak berpikir bagaimana bisa buat anak sekolah, bisa buat usaha. Nah, itu yang harus kita bangkitkan. Bagaimana orang-orang di hulu misalnya, teman-teman yang kita punya lahannya besar, ibaratnya punya rumah yang mungkin setengah hektar, atau itu diedukasi untuk dia sambil bertani. Karena apa? Ke depan kita harus bicara pertanian itu sebagai pokok aktivitas kita juga. Iya, dan data BPS tadi itu bukan data BPS ya, bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita itu disebabkan oleh sektor pertanian, bukan tambang. Iya, betul Om. Oleh sebab itu makanya kami ingin mendorong ke pemerintah juga bahwasannya sehari ini di luar negeri, di zaman itu udah berubah, teknologi pertanian itu udah semakin canggih. Nah, kami kalau bicara ke anak muda tadi Om, untuk menekan angka itu, kami juga berharap teman-teman anak muda, teman-teman milenial tuh harus berpikirnya juga sekarang bukan bekerja hanya sebagai tingkat-tingkat industri, tapi juga berpikir bagaimana bisa menjadi petani yang modern. Karena itu juga akan menopang kehidupan masyarakat. Yang tadinya mungkin di satu desa dengan beberapa masyarakat yang rendah, kemudian ada sekelompok pemuda yang bisa mengajak orang untuk bisa bertani yang produktif dengan alat-alat modern, dengan manajemen pemasaran yang modern. Saya pikir itu juga akan bisa mengangkat ekonomi. Nah, akan mengangkat daya beli, akan mengangkat kehidupan, akan mengangkat pendapatan. Nah, saya pikir juga kita berharap nanti di pemerintah selanjutnya, insya Allah di programnya Pak Ardiansyah juga sudah disampaikan, itu akan kita coba maksimalkan. Ada program mekanisasi untuk petani-petani, khususnya petani-petani milenial. Waktu beliau kesini juga saya sempat bertanya terkait itu, dan memang responnya luar biasa tuh. Bahwa memang kita harus siapkan itu. Bukan hanya itu, di daerah Kombeng itu sudah ada uji coba tuh terkait sistem informasi yang orang hanya di rumah, kapan kami bisa turun ke sawah, kapan tidak, sehingga ada waktu luang ketika mereka tidak ke sawah mungkin melakukan kegiatan produktif lainnya. Salah satu contoh petani milenial kita berhasil itu ada di Kaleoran tuh. Betul. Nah, ini mahasiswa Stiper, lulusan Stiper. Saya pernah bertanya, kenapa mau jadi petani? Dia bilang, Om, lebih besar pendapatan saya ketika saya menggarap lahan saya jika saya bekerja di perusahaan swasta, misalnya di KPC atau perusahaan lainnya. Ini luar biasa nih. Ini bisa menjadi motivasi. Nah, kita harap teman-teman di DPR, anggota DPRD, apalagi Ananda sebagai anggota DPRD muda, bisa mendorong pemerintah itu. Itu bukan hanya bagaimana meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kita agar sejahtera, akan tetapi ya kita bersyukur kan ada IKN, daerah penyangga. Masa kita mau beli lagi dari Surabaya, beli dari Sulawesi, sementara tanah kita luas. Seperti yang Anda katakan tadi, di sana kan ada orang yang memiliki lahan 1 hektar, 2 hektar, tapi tidak produktif disebabkan oleh itu persoalan sumber daya manusia. Nah, menarik sih. Tetapi ada satu hal yang selalu membuat saya berpikir nih, ya kan? Bahwa di ujung pemerintahan Pak Ardiansyah Sulaiman itu 2 tahun terakhir ini kan, kita alhamdulillah peningkatan APBD kita itu sangat signifikan. Betul. Akan tetapi signifikasi ini tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah daerah, khususnya SKPD, ya kan? Agar supaya bagaimana menyerap anggaran yang masuk ini untuk kesejahteraan masyarakat. Akhirnya yang terjadi dan sering diteriakan orang, kok ada silpa. Nah, menurut Ansar, silpa ini sesungguhnya bagaimana sih? Apakah silpa ini haram bagi sebuah daerah atau silpa ini sesuatu kewajaran? Oke, makasih Om. Kaitannya dengan silpa ini kan sering kita sebut. Tapi banyak orang cuma taunya bahwa ini istilahnya aja silpa, bahwa ini silpa. Nah, silpa itu sisa lebih perhitungan anggaran, sisa dari anggaran yang tidak terrealisasi atau sebagai hasil dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya ada proses lelang dan segala macamnya, itu ada efisiensi yang terjadi di situ. Misalnya efisiensi itu bagaimana tuh? Konkretnya misalnya ini anggaran 300 juta. Ya kan ada proses tawar-menawar di situ, turunlah dia dari 250 juta. Nah, sisa itu adalah hasil efisiensi, itu menjadi silpa juga. Jadi sisa lebih perhitungan anggaran yang diluncurkan kembali ke tahun depan. Nah, gitu. Jadi ini
Jadi dia tidak hilang, anggaran itu tidak hilang. Ketika kita bicara Silpa berarti dia masih ada. Iya, iya. Nah, dalam sejarahnya Kutai Timur, bahkan mungkin bisa dilihat dalam sejarahnya, mungkin seluruh daerah di Indonesia ini, Silpa ini seharusnya dia ada. Iya. Nah, meskipun memang kalau dia terlalu besar, itu juga menjadi pertanyaan. Tapi kalau dia tidak ada, justru menjadi lebih pertanyaan lagi, Om. Anggaran besar, misalnya 14 triliun. Ya. Tiba-tiba laporan pertanggungjawaban keuangan 14 triliun ini habis. Nah, itu bahaya. Nah, itu justru menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak efisien dalam mengelola anggaran. Iya, Itu iya. bahwa tidak ada sisa dari, tidak ada upaya kita untuk mengefisienkan itu. Iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang konteks Kutai Timur hari ini, Iya. dari APBD kita masih 2 triliun, naik ke 3 triliun, naik ke 5 triliun, ini memang Silpa kita selalu ada di situ. Iya, iya, iya. Artinya bahwa memang ada hal-hal yang harus selalu diperbarui kaitannya dengan bagaimana birokrasi kita menyelenggarakan program-program pemerintahan dan pembangunan supaya bisa lebih efektif menyelenggarakan anggaran itu. Nah, ketika kita sudah masuk ada peningkatan hari ini, kita bicara bahwa ini anggaran ABT, kemudian tadi saya dengar dari Ketua Praksi bahwa APBD kita 14,8, berarti ada peningkatan kurang lebih 5 triliun. Iya, iya. 5 triliun anggaran di APBD bisa dipastikan, Om, pasti akan ada Silpa. Pasti ada Silpa. Yang tidak wajar, Om, kalau nanti tidak ada Silpa. Iya, 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 iya. Itu justru tidak wajar. Kenapa? Karena ini ada peningkatan yang besar. Sementara sebelumnya kita belum pernah mendengar bahwa ada peningkatan kemampuan peningkatan misalnya jumlah pegawai yang ada di ini, kan mereka mau menyelenggarakan program itu perlu sumber daya. Sumber daya manusia. Jadi hari ini misalnya kita biasanya mampu menyelesaikan satu kertas, ya, ketika tiba-tiba muncul 2 kertas yang harus kita kerjakan tiap hari, itu kan menambah beban. Nah, saya yakin itu, ya, ini perlu penyesuaian. Pemerintah kita juga perlu penyesuaian. Kita perlu beradaptasi dengan jumlah anggaran yang besar. Bagaimana kita membangun birokrasi yang kuat, bagaimana birokrasi yang mampu melayani dengan ini, supaya anggaran itu benar-benar bisa dilaksanakan secara optimal gitu. Kalau kaitannya dengan Silpa. Nah, poin pentingnya daripada Silpa itu agar tidak menjadi sebuah diskursus tidak produktif di masyarakat kita itu. Pertanyaan tadi itu, apakah Silpa ini haram? Ya kan? Akan menjadi bumerang daerah ini atau bagaimana tuh? Silpa itu halal, Om. Jadi Silpa itu dana yang tidak hilang. Nah, ketika misalnya ada juga program yang tidak mampu diluncurkan, ketika dia statusnya misalnya terikat, itu dilaksanakan di tahun depan. Karena kan kadang-kadang jadi persoalan juga ketika satu program misalnya berhalangan, apakah berkaitan dengan SOP atau ada kendala-kendala teknis, sehingga program atau kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan, kemudian dipaksakan untuk dilaksanakan. Karena dalam perjalanan pemerintahan kita, saya lihat ada beberapa kali, misalnya di dalam tahun anggaran yang berkenan, misalnya tiba-tiba ada perubahan peraturan. Nah, perubahan peraturan itu biasanya mengakibatkan ini satu program tidak bisa berjalan. Iya kan, misalnya ada perubahan situasi di lapangan yang harusnya diprogram dari APBD, tiba-tiba ada CSR yang sudah masuk. Kan jadinya persoalan justru kalau itu yang ada CSR, kita tambahkan lagi dengan program pembangunannya persoalan, Om. Pidana malah. Itu akan jadi temuan tuh. Seharusnya jadi temuan. Maka tidak boleh dilaksanakan kalau ada yang seperti itu. Jadi Silpa itu hal yang wajar dan itu saya kira bukan bicara haram dan halal tapi sesuatu yang bisa ditoleransi. Itu kaitannya dengan Silpa itu. Iya. Oke, baik. Ini semoga teman-teman yang menonton podcast ini itu bisa memahami itu arti Silpa itu. Silpa itu bukan hal yang negatif. Justru dia positif. Yang negatif itu ketika anggaran kita 10 triliun misalnya, tetapi seharusnya ada Silpa di 10 triliun itu, namun tiba-tiba habis. Nah, pertanyaan kemudian, program apa yang 10 triliun itu? Yang bahayanya kalau itu bisa ditelisik oleh BPK misalnya, banyak loh. Kita bisa masuk penjara nanti. Oke, baik. Ananda Pandi, ada yang menarik tadi itu sebenarnya tuh. Apa yang disampaikan oleh Ansar tuh terkait dengan Silpa itu. Ini lagi-lagi persoalan beban pekerjaan. Beberapa hari yang lalu kita sempat ngomong tuh, khususnya di bagian konsultan. Ya kalau misalnya di anggaran 2 triliun
konsultan yang kita pakai 500 orang, jika dibandingkan dengan anggarannya 14 triliun, kita masih gunakan juga 200 konsultan. Ini kan tidak fair. Lalu apa yang akan diteriakkan oleh fraksi Demokrat atau teman-teman di DPRD ini terkait dengan persoalan untuk menjawab bagaimana supaya Silpa ini tidak selalu muncul ya terlalu banyak di akhir pemerintahan atau di akhir tahun. Iya. Pertanyaan agak sulit nih Om, karena situasinya ya. Artinya hari ini kita udah mendekati akhir tahun. Artinya kalau bicara Silpa, saya pikir tidak mungkin tidak ada Silpa, pasti ada Silpa. Apalagi capaian serapan anggaran juga kemarin masih di bawah 50%. Tapi kita optimis. Hanya saja kalau kami dari fraksi Demokrat berpandangan pertama itu seperti yang sudah kita diskusikan bahwa sumber daya manusia di SKPD maupun di OPD terkait teknis ini harus juga ditambah dan juga harus dikembangkan. Jadi apalagi sekarang udah digitalisasi, ya itu harusnya segera disesuaikan juga. Kemudian yang kedua terkaitan dengan ini juga pelaksanaan. Hari ini yang akhirnya menjadi menumpuk itu karena pelaksanaan program pemerintah itu terlalu lambat. Harusnya bisa di bulan 2 itu udah jalan, ini baru bisa di bulan 7, bulan 8. Itu juga salah satu yang mengakibatkan masalah ini semakin bertumpuk gitu ya. Saya pikir nanti kami juga mudah-mudahan Pak Ardiansa terpilih juga kami sudah banyak berdiskusi tentang itu, bahwa penyerapan pemaksimalan SKPD itu juga bisa lebih ofensif, maksudnya lebih aktif gitu. Jadi kita lebih agresif maksud saya. Bahasanya Abi itu lebih revolusioner. Jadi kita harus bisa memaksimalkan SKPD itu, kepala dinas itu diangkat menjadi kepala dinas itu diberi tantangan. Tidak hanya dikasih untuk mengamankan saja, tapi dikasih jabatan sebagai ketua untuk dia bisa mengembangkan gitu. Jadi tidak ada jabatan yang untuk dinikmati, tapi jabatan yang harus diperjuangkan. Karena kita juga di DPR juga sama posisinya, sama-sama kita digaji pakai duit negara, ada uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai beranggapan bahwa teman-teman di SKPD mentang-mentang kepala dinas santai-santai, sedangkan kami yang di DPR nih, serangannya bertubi-tubi. Jalan aspirasi gini gimana Pak, gimana, seolah-olah kami tidak berkontribusi. Padahal kami juga maksimal. Hanya saja kami juga mau bahwa kedudukan kepala dinas dengan DPR itu sama. Kita sebagai mitra kerja. Kalau teman-teman lambat, teman-teman kami koreksi juga. Harusnya begitu. Dan kalaupun sebaliknya juga begitu. Artinya kami akan mendorong supaya di periode berikutnya, mudah-mudahan tetap bersama Pak Ardiansa, kita dorong percepatan untuk pelaksanaan pekerjaan. Jadi tidak ada lagi program pemerintah yang berjalan di bulan 7. Kalau bisa bulan 2, bulan 1 lebih bagus lagi. Ini luar biasa nih. Ini saya suka kalau anggota DPR dari anak-anak muda nih. Bicaranya harus gitu. Ya memang ada jalannya. Jadi bukan hanya sekedar mengharuskan bulan 2. Memang sudah ada jalannya itu. Ada rule-nya. Yang bahaya itu kalau kita menghadapi itu tapi di tepi jurang, yang melanggar undang-undang, yang melanggar peraturan. Nah, apa yang kami diskusikan di awal ini merupakan apa yang ada di 25 tahun Kabupaten Kutai Timur. Ini baru masuk nih 25 tahun ke depan sebagai anak muda nih. Apa yang Abi lihat ini terkait dengan katakanlah Ardiansa Sulaiman Mahyunadi ini. Ya kan? Tentu mereka telah mempersiapkan sesuatu sebagai pondasi dasar menuju tahun emas Indonesia. 100 tahun Indonesia merdeka. Kita tidak mau, katakanlah kita kan ini orang-orang ARMY nih. Kita harus jujur ya. Kita ini orang-orang ARMY. Kita tidak mau program Ardiansa Sulaiman yang mereka sudah susun di 50 program unggulan itu kemudian tidak terlaksana dengan baik, lalu kemudian 100 tahun Indonesia merdeka, yang kita bilang tahun emas itu justru menciptakan kecemasan. Baik Om, luar biasa sekali sebenarnya pembahasan kita malam hari ini dari Bang Ansar menyampaikan bagaimana persoalan-persoalan kepemerintahan kita yang berkaitan dengan Silpa. Pandi juga menyampaikan bagaimana pemerintah dan DPR ini harus berkolaborasi dalam membangun Kutai Timur. Lagi-lagi kita bicara kepentingan rakyat sebenarnya.
rakyat sebenarnya hari ini juga merasakan banyak hal, Om. Mungkin ada yang mengatakan bahwa program-program Pak Ardiansyah ini tidak serta-merta dirasakan oleh mereka-mereka. Tapi saya yakin mayoritas masyarakat Kutai Timur itu merasakan. Nah, ketika ditanya bahwa apa langkah konkret dari 50 program yang akan dicapai untuk mempersiapkan generasi emas selanjutnya, banyak hal sebenarnya, Om. Yang saya sebutkan tadi adalah pertama, pengembangan kualitas sumber daya manusia kita. Tidak hanya dari SD, SMP, tapi ternyata di level TK pun kita sudah persiapkan. Iya, PAUD. Ya, PAUD kita sudah persiapkan hari ini. Salah satunya adalah menyekolahkan semua guru-guru PAUD yang saat ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui instruksi pemerintah daerah kita, khususnya Pak Ardiansyah, memerintahkan kepada SKPD terkait untuk menyekolahkan semua guru-guru PAUD kita sehingga memiliki sertifikasi kejuruan yang berkaitan dengan PAUD. Itu salah satu contohnya. Kemudian berkaitan dengan khususnya di pegawai nih ya, Om ya. Kan banyak generasi-generasi milenial kita yang jadi pegawai hari ini, walaupun dia bukan dalam konteks aparatur sipil negara seperti PNS, tapi mereka TK2D. Nah, bagaimana cara mempersiapkan itu? Pak Ardiansyah mempersiapkannya melalui P3K. Nah, ketika ditanya bahwa program ini memang program kementerian kok. Iya benar, program kementerian, tapi untuk mengangkat semua TK2D Kutai Timur menjadi P3K, itu ada MOU antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait, sehingga kemudian Pak Ardiansyah membenarkan dirinya di mana? Pak Ardiansyah mengatakan kepada kementerian, waktu itu kita diskusi juga, dengan anggaran 14, triliun sekian, kita mampu kok untuk membiayai semua P3K kita dari TK2D ke P3K. Itu di MOU-kan secara bersama. Ini yang kemudian menjadi nilai lebih bahwa Pak Ardiansyah hari ini juga memperjuangkan nilai-nilai itu. Nah, ini yang perlu kami tegaskan, tapi tidak kemudian kita klaim dan lain-lain apa segala macam. Tapi inilah kerja-kerja yang terjadi. Kemudian kembali kepada kualitas infrastruktur. Hari ini Pak Ardiansyah fokusnya adalah membangun infrastruktur dasar kita. Salah satunya jalan. Jalan kita yang khususnya nih perbaikan infrastruktur jalan yang ke arah hulu nih. Tadi kita disebutkan bahwa di daerah-daerah atas itu banyak hal yang mempengaruhi angka kemiskinan kita. Salah satunya itu tadi infrastruktur kita, transportasi, air, listrik. Kita lihat beberapa saat yang lalu, beberapa periode yang lalu, Pak Ardiansyah berturut-turut meresmikan listrik masuk yang ada desa berpuluh-puluh tahun tidak pernah merasakan listrik. Di zaman Pak Ardiansyah kita nyalakan listriknya. Terus kemudian di zaman Pak Ardiansyah kita semen jalan ya, yang mungkin kalau kita dulu pergi ke wilayah Muara Bengkal, Batu Ampar itu amblas-amblas. Alhamdulillah sekarang kita sudah upayakan semenisasi ke sana. Nah, ini yang kemudian terus digalakkan oleh Pak Ardiansyah. Tapi ini ada catatan yang menarik, Om. Saya juga mengambil informasi dari Pandi tadi dengan Mas Ansar yang berkaitan dengan petani milenial. Saya masih ingat bahwa diskusi kita nih di podcast ini, saya masih ingat sekali bahwa IKN ada, Kutai Timur dapat apa, kan itu. Nah, ternyata Pak Ardiansyah menyambut itu dengan baik. Dengan apa? Dengan memprogramkan pembukaan ruang-ruang pertanian baru. Dengan catatan misal kita punya percetakan sawah baru sekian, ini semua diprogramkan oleh Pak Ardiansyah. Ekonomi kita beberapa waktu yang lalu pemerintah MOU dengan New Zealand, pemerintah daerah ya Om ya, bersepakat dengan New Zealand, bersepakat dengan Swiss untuk kemudian mengembangkan pabrik industri coklat kita. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Ini mohon maaf nih. Kalau industri coklat itu kan masuk ke hilirisasi. Ya, hilirisasi. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Karena ini juga ada kaitannya dengan generasi emas Kutai Timur di 2045. Kenapa saya sampaikan itu? Karena pemerintah daerah khususnya tidak lagi memasukkan industri tambang sampai kemudian di 2045 itu. Inilah yang disebut sebagai milestone Kutai Timur hari ini. Ini yang perlu kita siapkan. Lagi-lagi ini menarik untuk dibahas. Karena kenapa? Hari ini kita Om? Beberapa tahun yang lalu mindset kita menciptakan pekerja. Hari ini kita rubah. Kita ciptakan peluang usaha. Kita siapkan usahawan-usahawan baru. Nah, ini yang kemudian digalakkan oleh Pak Ardiansyah.
ketika anak-anak muda hari ini kemudian merubah mindsetnya seperti yang dikatakan Ketua Fraksi Demokrat tadi, maka suka tidak suka Kutai Timur di masa yang akan datang itu harus lebih baik lagi dengan adanya konsep ini. Berarti Abi ingin katakan bahwa apa yang telah dilakukan Ardiansa Sulaiman, kemudian apa visi misi Ardiansa Sulaiman dan Pak Mahyunadi itu adalah sebuah fondasi dasar menuju tahun emas Indonesia. Nah, kan biasanya begini, Ananda Pandi, banyak program yang disampaikan oleh pemerintah, akan tetapi program itu tidak tersampaikan di masyarakat. Contoh konkret, ini menarik ini sebuah komentar nih. Pertanian bagaimana bisa menjadi ujung tombak jika tidak ada program-program yang mendukung untuk pertanian dan tidak ada edukasi. Nah, ini persoalan edukasi nih. Persoalan sumber daya manusia petani kita nih. Bagaimana menjawabnya? Anggota DPR bagaimana menjawab tantangan ini ke depan agar supaya benar-benar Kutai Timur hari ini yang fondasi dasarnya disiapkan oleh ARMY bisa menjawab tahun emas itu, bukan tahun cemas bagi generasi muda di Kabupaten Kutai Timur. Iya, menarik Om ya. Jadi begini, kalau kami berpandangan berbicara berkelanjutan juga tadi Om, bicara hilirisasi ke depan. Bahwasannya yang paling penting sebenarnya hari ini yang harus kita siapkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dulu. Kami akan mendorong juga ke depan ini pemerintah harus membangun sekolah-sekolah kejuruan itu udah masuk ke dalam teknis. Jadi tidak berpondasi pada sekolah umum. Kalau kita mau bicara hilirisasi, kita harus siapkan SDM yang bicaranya udah langsung hilirisasi, tidak bicara pada umum. Karena kalau kita menciptakan mereka yang langsung pada sekolah-sekolah teknis, itu langsung to the point, mereka bisa selesai sekolah bisa langsung eksekusi. Beda halnya dengan sekolah umum, dia harus lanjut lagi dan kembali ke sini juga masih bingung mau ngapain. Nah, seperti saya juga kemarin sempat sedikit informasi, sempat dengar sekolah dokternya, tesisnya dokternya Mas Ahaye, ketua umum saya beliau sampaikan judul dokternya itu transformasi dan orkestralisasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ternyata yang dibutuhkan Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu tenaga teknis. Jadi hari ini Indonesia sangat kekurangan tenaga teknis, baik itu bidang pertanian, bidang keilmuan, bidang dan sebagainya. Bicara dengan negara lain kita kalah. Kalau tidak salah angkanya itu cuma 20%, sedangkan Malaysia itu sudah sampai 60%. Nah, ini yang harus segera juga kita bangkitkan kalau kita menuju Indonesia Emas. Artinya saya berharap, nah kemarin juga saya sudah sampaikan di rapat RPJPD bersama pemerintah, bahwasannya kita harus juga dorong sekolah-sekolah kejuruan itu banyak di Kutai Timur. Kita bicara sekolah kejuruan pertanian, stiper sudah ada. Stiper harus kita kembangkan. Hari ini kan juga belum maksimal tuh. Pemerintah harus berani ambil alih stiper ini. Bagaimana stiper ini betul-betul bisa menjadi ujung tombak pertanian. Dengan fondasi yang Pak Wang bangun itu saya pikir itu udah visioner banget. Hanya saja tinggal bagaimana pengelolaannya itu yang harus kita perbaiki dan kita bersama. Melanjutkan visi Pak Awang Faruk terkait dengan pendirian stiper itu. Ya betul itu Om. Harusnya stiper itu dikembalikan kepada tujuan Pak Awang untuk membangun stiper itu apa? Itu yang harus kita, jadi jangan hanya terkendala pada oknum misalnya atau yayasan atau lembaganya, tapi kita kembalikan tujuan visi stiper itu dibangun untuk apa? Itu yang harus kita maksimalkan. Kemudian yang kedua, bicara kita tidak bisa pungkiri bahwa kita masih punya masih punya tambang ibaratnya, masih punya, dan itu juga sebisa mungkin untuk menuju keberlanjutan, menuju Indonesia Emas itu kita juga harus siapkan tenaga-tenaga ahli pertambangan itu yang bisa mengelola tambang tapi berbasis berkelanjutan. Karena kita bicara hari ini menambang kemudian menjualnya keluar kan itu bukan berkelanjutan, tapi gimana caranya menambang kemudian pabrik-pabrik kelapa sawit itu juga bisa mungkin pakai batu bara atau bagaimana. Itu juga kemudian hilirisasi terkait sawit dan sebagainya. Saya pikir yang paling utama kalau dari kami, dari pandangan saya itu sumber daya manusia yang harus kita kuatin. Pesan saya sih kepada pemerintah, mungkin juga bukan pesan, kami bersama-sama pemerintah nanti akan terutama menuju Indonesia Emas itu harus menyiapkan sekolah-sekolah teknis yang kejuruan, artinya berbasis sudah langsung ke teknis. Nah, itu segitu itu sih. Jadi masyarakat dapil 1 tidak rugi milih Pandi. Orangnya cerdas, smart.
Dia sudah tahu solusi apa yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan anak muda hari ini agar bisa mereka menikmati tahun 2045 itu sebagai tahun emas Indonesia. Ini terkait dengan pendidikan. Menarik apa yang dikatakan oleh Ketua Fraksi Demokrat tadi itu. Saatnya kita membangun sekolah-sekolah teknik. Iya kan? Kemarin saya juga berdiskusi dengan calon wakil bupati di sini. Beliau itu akan membangun atau membuat balai latihan kerja BLK yang arahnya juga teknis tuh. Tapi bukan hanya BLK mandiri, bukan. Di situ semua kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada hal-hal teknis ada di situ. Pertanian di situ. Apalagi yang ditambang itu. Pertambangan ada juga di situ tuh. Kelautan ada di situ tuh. Ini luar biasa nih. Gagasan-gagasan anak muda ini kalau diimplementasikan dengan baik dan benar, tidak perlu cemas. Tahun 2045 kita betul-betul mendapatkan emas itu. Nah, kalau Ashar gimana tuh memandang itu? Menuju ke 2045. Ya ini sudah 25 tahun, Om. Iya. Kalau sawit ini sudah waktunya replanting. Harus menarik nih. Kalau sawit ini sudah waktunya direplanting. Iya. Umurnya sudah 25 tahun. Umurnya sudah 25 tahun. Harus ada tanaman pembaharuan. Ya. Penyegaran. Ada perubahan Ya. orientasi ke depan, ada transformasi yang lebih mengarah pada kualitas. Saya kira itu yang paling penting. Pada saat Kutai Timur ini baru berdiri menjadi daerah otonom, kita mulai dengan sawit. Betul. Hari ini Kutai Timur, saya dengar kemarin Pak Bupati, Pak Ardiansa kampanye, bahwa Kutai Timur ini sudah sawitnya terluas di Kalimantan Timur. Yeah. Nah artinya bahwa memang di sini sudah kita masuk ke transformasi kualitasnya apa. Saya coba baca visi misinya Bupati, calon Bupati kita, Pak Ardiansa. Di situ ada transformasi ekonomi. Yeah. Transformasi ekonomi ini Om, dalam bahasa ininya dia punya makna itu perubahan sistem perekonomian dari yang kita bertumpu pada sistem yang padat karya menuju ke yang padat keterampilan. Nah kalau kita bicara tentang padat keterampilan, ini kayaknya lebih cocok disertasinya Pak Ahaye itu dibawa ke sini untuk dijadikan bahan kajian kita sama-sama. Karena itu berkaitan dengan penguasaan terhadap bidang-bidang teknis tadi. Dan itu memang kita sangat perlukan untuk membangun industri-industri yang kita maksud tadi di hilirisasi. Nah ini kan persoalan kita sebenarnya begini Om. Bahwa saya kira kenapa Pak Awang Faruk, ini kan saya kira kita sudah sering baca dulu visi misinya. Kita mau ini menjadi Kutai Timur menjadi pusat agrobisnis dan agroindustri. Ya. Nah kemudian tanamannya sawit. Kenapa harus agrobisnis dan agroindustri? Karena kita mau melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Tambang. sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yeah. Nah maka kita lari ke agrobisnis. Nah kemudian bahwa hari ini kita melihat sektor perkebunan dan sektor pertanian mungkin besar kontribusinya terhadap PDRB, tapi saya kira pertambangan itu masih besar Om ya. Yeah. Cuma memang ada laju yang signifikan dari sektor pertanian dan perkebunan ini terhadap PDRB kita, sehingga ikut mengangkat gitu, pertumbuhan ekonomi. Bisa di atas rata-rata itu alhamdulillah. Tidak semua kabupaten kota saya kira secara nasional mampu di Kita 7,7% 2023. 7,7% 2023. Nasional cuma 5. Itu pun menurut beberapa komentator katanya cuma di atas kertas, nggak kelihatan di lapangan. Nah ini mudah-mudahan dengan angka 7% itu kan berarti kita ikut berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Nah jadi saya kembali Om, kalau kita bicara tentang hari ini, kembali ke tadi ditanyakan komoditas apa, saya kira memang Kutai Timur perlu menetapkan komoditas unggulannya yang bukan cuma muncul di dalam dokumen RPJMD, bukan cuma muncul dalam dokumen RKPD atau laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati. Dia harus dimunculkan dalam bentuk peraturan daerah atau dalam bentuk peraturan Bupati supaya jelas kalau kita memang menjadikan sawit sebagai komoditas unggulan, apa perencanaan yang ingin dibangun oleh pemerintah kita untuk benar-benar memunculkan komoditas unggulan itu. Kan mereka perlu ditopang. Betul.
masyarakat kita yang bergelut dengan dunia itu perlu jaminan. Masa depan saya ada nggak di situ? Iya. Gitu kan. Jadi ada jaminan pupuk, ada jaminan lahan, misalnya ada jaminan pendidikan, ada jaminan riset atau pengembangan dan segala macamnya. Saya kira itu yang diperlukan untuk ini. Kenapa kita perlu itu? Karena kita ingin lepas. Sebenarnya prinsipnya kalau saya melihat dari kenapa kemudian founder Kutai Timur memilih untuk masuk ke wilayah agrobisnis dan agroindustri, dia ingin melepaskan ketergantungan kita terhadap sumber daya yang ya. bisa diperbarui. Nah, tapi kita memilih satu komoditas yang kemudian kita justru tidak lepas dari ketergantungan global. Global, benar. Karena kita bicara sawit, harga yang tentukan mereka. Iya. Akhirnya muncullah forum petani sawit Iya. yang dipersoalkan masalah harga. Iya. Nah ini kan sangat besar kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau saya pernah lihat struktur demografis Kutai Timur itu, memang sekarang ini kita sudah bukan lagi daerah agraris. Terlalu banyak masyarakat kita yang menjual tenaganya terhadap industri. Itu saya sebut menjual tenaga. Iya. Meskipun kita sebut itu buruh, tapi kan mereka menjual tenaga. Kenapa? Karena mereka perlu jaminan di situ. Nah, kalau ini hampir sama nih. Kalau kita bicara tentang sawit, bahwa masyarakat kita kebun kita luas, tapi ada ketergantungan kita terhadap harga yang ditentukan oleh orang luar. Ini persoalan. Iya. Kecuali tadi kita bicara tentang bagaimana hilirisasi Nah, itu dia. terbangun. Iya. Dan saya pikir begini, sebenarnya Pak Awang itu sudah menyiapkan itu. Ya. Persiapannya itu ada di Kek Maloi. Nah. Itu. Nah, maksudnya Pak Awang, kamu tanam sawit ya, jangan hanya jual CPO ke luar negeri. Nah. Kamu bangunlah pabriknya sini. Di sini kamu bisa bangun sabun. Nah. Bikin sabun, di sini margarin, di sini minyak. Dan minyak ini adalah produksi dari Kabupaten Kutai Timur. Ya, Labelnya di situ. Itu dia. Jadi kita tidak lagi tergantung terhadap dari asing, misalnya dari secara global ya. Ya. Ada jaminan kita. Nah, tapi itu tadi kita bicara komoditas unggulan, tolong diperdakan atau di peraturan bupatikan supaya ada perlindungannya secara yuridis, secara legal. Nah, ini saya kira besar dampaknya Om ke depan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang 2045, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Abi, oleh Pak Pandi selaku ketua fraksi itu sudah adalah hari ini kita melihat harapan di situ. Ada bayangannya. Ya, ada harapan kita bahwa 2045 Kita tidak cemas. Ya, kita baik-baik kita saja. tidak cemas ketika berbicara tentang Kutai Timur. Anggarannya besar, ada kenaikan yang sangat ini, dan saya yakin tadi ketika kita berbicara tentang angka kemiskinan, akan sangat besar penurunannya di tahun 2024. Nah, cuman kaitannya dengan angka kemiskinan ini perlu jadi catatan untuk kita semua. Bahwa sebenarnya angka kemiskinan di tahun 2021 itu produk dari COVID, ya. Semua daerah itu tinggi pada saat itu. Betul. Kutai Timur itu angka kemiskinan 9,8%. Itu dampak dari COVID. Ya, 9,8% di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 9,6%. Di tahun 2023 turun menjadi 9,028 kalau saya tidak salah. 9,028%. Jadi sebenarnya Pak Ardiansa ini sudah bekerja. Belum 5 tahun Om, 3 tahun. 3 tahun bekerja, ada dampak yang besar terhadap penurunan itu. Meskipun saya masih berharap Om, pasca ini bukan lagi kegiatan-kegiatan reguler yang kita berharap bisa menghapus kemiskinan itu. Saya kira perlu terobosan Om, karena 9% itu angka yang relatif tinggi. Ya. Kita peringkat keempat di Kalimantan Timur tertinggi. Justru se-Kalimantan Timur 5% angka kemiskinan itu. Sehingga kita perlu lakukan terobosan mungkin. Salah satunya kalau kita berbicara tentang bagaimana supaya harapan-harapan masyarakat itu bisa dijangkau secara keseluruhan. Kita bicara tentang musrenbang. Kalau musrenbangnya kita ini sebagai proses untuk menyusun, merencanakan pembangunan melalui proses bottom up, dan kita percaya itu, maka kita modifikasi ini supaya bisa lebih maksimal. Dan ini bisa mengurangi angka kemiskinan. Saya percaya Om, kalau masyarakat yang merasakan langsung kemiskinan berbicara di dalam forum musrenbang, saya yakin mereka akan menaikkan kepentingannya.
Dan ketika pelaku penyelenggara musrenbang ini akomodatif terhadap kepentingan masyarakat, saya yakin kepentingan itu akan diakomodasi di dalam APBD. Kita berharap pemerintahan, ya mudah-mudahan ya insya Allah lah, Ya. pemerintahan ARMY memenangkan pertarungan di pilkada ini harus dikawal ini barang. Siap. Betul. Kalau kita mau serius membangun daerah ini, Ya. karena salah satu juga kegagalan kita sebenarnya selama ini, saya amati itu, kita masih kurang itu melakukan pendampingan ke daerah-daerah. Contoh misalnya, 250 juta PRT. Ya. Per RT ya. Ini program yang luar biasa nih. Ya. Yang saya khawatir kalau tidak ada pendampingan di situ, ini bisa loss. Dan saya kira itu tentunya sudah dipikirkan sampai ke sana, dan mungkin ada pelatihan-pelatihan yang sementara dilaksanakan hari ini. Itu kaitannya untuk mempersiapkan pendampingan terhadap penyelenggaraan yang 250 itu. Artinya bagaimana supaya itu bisa menjadi lebih tepat sasaran. Iya. Justru saya melihat 250 juta per RT itu sebagai salah satu jawaban terhadap tingginya angka kemiskinan hari ini. Jadi tinggal bagaimana kemudian ketua RT setelah mendapatkan pendampingan dan asistensi, kemudian berkreasi, berinovasi supaya untuk mengurangi kemiskinan di lingkungannya masing-masing. Itu saya kira yang bisa dilakukan oleh ketua RT. Jadi kalau bicara 9% hari ini 2024 sangat tinggi, 2025 dengan munculnya angka sudah main di kisaran sekitar 15 triliun APBD, dengan hadirnya kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, dengan hadirnya misalnya kepemimpinan yang punya visi yang baik ke depan, angka kemiskinan itu saya yakin akan berkurang secara ekstrim. Justru pengurangannya akan ekstrim di di tahun-tahun berikutnya. Saya malah meyakini seperti itu. Jadi teman-teman di sini optimis nih. Dengan pemerintahan yang menyiapkan fondasi dasar untuk menuju 2045, apalagi kalau kegiatan atau program-program ini betul-betul dipelototi, didampingi agar supaya bisa sukses, saya yakin kita di 2045 itu kita tidak akan hanya mendapatkan emas, tapi betul-betul kita hebat dalam pengertian yang sebenarnya. Karena hebat yang dimaksud Pardiansyah itu adalah anonim, ya kan? Daripada handal, elaboratif, kemudian berdaya saing dan berkelanjutan. Itu hebat yang dimaksud Pak. Nah, kalau hebat hari ini kita bisa tawarkan ke meja makan masyarakat, maka 2045 itu akan menjadi hebat yang betul-betul masyarakat Kutai Timur menikmati tahun emas kemerdekaan itu. Ini sebenarnya saya masih mau panjang ini, tapi ada yang gelisah menonton sepak bola. Saya izin Om menambahkan sedikit. Oke. Biar lebih Iya, clear. iya, iya. Ada unek-unek yang mau saya sampaikan bicara terkait kita menuju ke tim hebat ke Iya, depannya. iya. Di samping yang disampaikan tadi, ada satu hal juga yang harus penting kita sama-sama harus amati Om. Bagaimana pemerintah harus bisa menaruh seperti yang dipertanyakan tadi, orang-orang sesuai pada bidangnya, the right man and the right place. Itu juga penting Om. Karena kita bicara membangun pertanian, membangun industri dan sebagainya. Tapi kalau di dinasnya bukan orang-orang yang sesuai pada bidang, itu agak sulit. Kita contoh hari ini pertanian, bicara pertanian. Tidak ada yang masuk pada substansi hal-hal yang tadi disampaikan. Karena semua hanya menjalankan sesuai prosedur kedinasan aja, tidak berinovasi bagaimana menyelesaikan permasalahan masyarakat di lapangan. Contoh nih, contoh misalnya Om BP jadi kepala Kominfo. Iya, bisa salah satu bagian dari penting mendukung pemerintah. Karena Bang, sekarang dunia digital. Informasi itu penting untuk mempromosikan daerah, mempromosikan suatu prestasi daerah. Saya pikir tidak salah juga. Jadi sedikit saya tambahkan sudah data barang ini ketua fraksi. Ini menarik. Makanya saya bilang, aduh saya waktu kita terbatas. Nanti saya akan bilang lagi nih, ada jilid 2-nya tuh. Menarik tuh. Jilid 2 ini. Iya kan? Kan lucu kalau misalnya dia lulusan teknik sipil menjadi misalnya kepala dinas, kan tidak nyambung tuh barang. Ya kan? Tetapi is okay. Mudah-mudahan kita harap di tahun-tahun akan datang itu tidak lagi persoalan-persoalan seperti itu. Apalagi kalau didukung oleh anggota DPR yang gebrak meja, iya kan? Kalau perlu nanti ada apa tuh istilahnya itu ditanya-tanya dulu nih, mampu nggak kamu melakukan ini, iya kan? Nah salah satu
kegagalan juga di bidang pertanian kita itu, lagi-lagi saya ngomong, kita lemah di pendampingan. Sedikit Om ya, sebelum saya tambahkan sedikit ini sanggah sedikit. Sebenarnya gini, ini sebenarnya saling sanggah sebenarnya ini. Jadi sebenarnya dalam proses melahirkan sebuah pemimpin di SKPD itu kan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama itu kan juga melalui verifikasi faktual, baik itu secara kemampuan keilmuan dan lain-lain juga, itu kan ada tes-tesnya tuh. Nah, hanya orang-orang yang terpilih lah yang nantinya lahir untuk memimpin SKPD itu. Alhamdulillah juga sebenarnya tahapan itu sudah kita lalui. Cuman mungkin kedepannya kita butuh penyempurnaan lagi. Butuh transformasi, percepatan. Kita kan tidak mau, misalnya kita ada keperluan di dinas, suatu dinas, kita harus ketemu dengan kepala dinasnya. Kok kepala dinasnya tidak pernah hadir dalam 1 minggu? Iya kan? Kita tidak mau lagi seperti itu. Kasihan bupati yang mau segera melaksanakan aktivitas kegiatan di tengah masyarakat. Kepala dinasnya kok nggak ada gitu loh. Prinsip sederhana seperti yang disampaikan Pak Isran dulu kan, the right man, the right place. Orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat atau tempat yang tepat, nah itu. Betul. Nah, sebelum saya mengakhiri podcast ini nih, tentu ada statement terakhir. Bahasa Bugisnya closing statement yang disampaikan oleh Abi, kemudian ketua fraksi kita dan Ansar. Silakan, Bi. Baik, terima kasih banyak Om EP. Malam hari ini luar biasa sekali, lagi-lagi kita berkumpul dengan para orang-orang hebat malam hari ini. Udah ketua fraksi, ada Bang Ansar sebagai aktivis juga praktisi hukum yang hari ini membersamai kita. Dari saya pribadi beberapa hal yang ingin coba saya sampaikan, bahwa kita tidak akan pernah sampai pada golden goal ketika kemudian sumber daya manusia kita hari ini tidak betul-betul kita persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa revolusi-revolusi industri yang kita gaungkan hari ini itu memang betul-betul harus dilaksanakan dalam waktu cepat. Mengapa kita katakan dalam waktu cepat? Hari ini dengan gagasan-gagasan Pak Ardiansa itulah yang kemudian menjadi pondasi atau batu loncatan kita untuk menuju ke sana. Ini yang menjadi catatan utama, bahwa pesan ini juga perlu saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, bahwa memilih pemimpin itu bukan hanya bicara isi tas Bang ya, tapi memang betul-betul kita mengedepankan kualitas dan integritas yang bersangkutan. Mengapa saya pribadi memilih Army atau Pak Ardiansa? Karena memang secara kualitas dan integritas beliau punya satu pesan Om. Kalau jelang pilkada, kalau ada pajar ketuk-ketuk pagi di rumah, nanyai aja, pulang aja jar bilangnya. Nggak usah kamu datang. Tapi lagi-lagi pertama satu, kita kembali fokus Om. Satu, terakhir, Kutai Timur akan masuk pada masa keemasannya ketika sumber daya manusia kita memiliki kualitas yang memang betul-betul mumpuni. Kami berharap bahwa anak-anak muda hari ini dari pelosok Kutai Timur, dari ujung Sandaran sampai Busang sampai Teluk Pandan, mari sama-sama kita dorong ke depannya pemerintahan kita, bangun kualitas, bangun integritas. Kita yakin anak-anak muda bisa memimpin di masa yang akan datang. Luar biasa. Ananda Pandi. Baik, kalau saya bicara Kutai Timur ke depan, saya sangat optimis Om ya. Kenapa saya bilang optimis? Saya ikut pembahasan di RPJPD. Sebenarnya secara regulasi pemerintah pusat provinsi sekarang itu lebih tajam dia, karena visi pemerintah pusat sampai ke daerah itu sama, tidak beda-beda lagi. Yang saya bikin optimis hari ini, saya yakin Kutai Timur ke depan akan maju. Karena apa? Karena kita punya orang-orang hebat yang di posisinya, maksudnya di posisinya siap mendukung pemerintahan Kutai Timur. Kita punya Bang Irwan di pusat, dengan jaringan, dengan relasi yang dia punya. Ketika Army menang, insya Allah saya pikir bandara bisa selesai, pelabuhan bisa selesai, dan permasalahan-permasalahan kita Kutai Timur bicara soal tata ruang dan sebagainya, mudah-mudahan ada jalan keluar. Saya optimis dengan Bang Irwan di pusat hari ini, dan kami di DPR bersama Bupati nanti terpilih akan memperjuangkan itu. Kemudian yang kedua, kita punya Pak Isran yang bicara tentang hilirisasi industri menuju penyangga IKN itu di Kipi Maloy. Beliau juga Kipi Maloy jadi salah satu sub kegiatan yang harus diprioritaskan. Artinya pembangunan provinsi terkait IKN akan sangat terbantu nanti, membantu pemerintah daerah maksudnya.
Jadi saya yakin bahwa 5 tahun ke depan dengan visi misi Pak Bupati yang disampaikan bahwa dia akan membangun pondasi infrastruktur untuk menunjang menuju Indonesia emas, menuju Kutai Timur emas 45 itu akan terwujud. Kalau Kutai Timur sudah punya bandara, Kutai Timur sudah punya pelabuhan, sumber daya manusianya siap, saya pikir itu bukan hal yang mustahil. Saya pikir itu. Oke, baik. Ansar. Oke, Om, saya singkat saja cuma mau menyampaikan pesannya Mahatma Gandhi Ya. kepada seluruh masyarakat Kutai Timur. Katanya Mahatma Gandhi, Om, bumi beserta isinya itu sebenarnya cukup untuk menghidupi dan mensejahterakan seluruh umat manusia yang hidup di atasnya. Cukup untuk mensejahterakan seluruh umat manusia yang hidup di atasnya. Tapi tidak akan pernah cukup untuk memuaskan keserakahan satu orang manusia yang hidup di atasnya. Mungkin itu, Om. Mudah-mudahan bisa dimaknai baik. Baik, terima kasih. Anak-anak muda yang hadir di podcast Om BP ini adalah anak-anak muda yang kita harapkan ke depannya menjadi pioner-pioner, menjadi orang-orang terdepan untuk memimpin Kabupaten Kutai Timur ini. Besok itu memang misteri, tetapi apa yang ada di pikiran mereka hari ini, Om bisa membaca bahwa anak-anak muda seperti ini yang harus dirawat. Anak-anak muda seperti ini yang selalu harus diberi kesempatan agar supaya mereka betul-betul menjadi sebuah tokoh. Bukankah di Kabupaten Kutai Timur ini lahir tokoh-tokoh besar? Awam Parok menjadi gubernur dari sini. Isran Nur menjadi gubernur dari sini. Pak Mahyudin menjadi wakil ketua MPR juga dari Kutai Timur. Hari ini ada Haji Irwan yang mungkin akan menjadi bagian terbesar dari bangsa ini untuk nanti juga partisipasinya untuk Kabupaten Kutai Timur. Anak-anak muda harus optimis. Di bawah program Pak Ardiansah Sulaiman ada 50 program pokok itu merupakan pondasi dasar untuk menuju tahun 2045. Jangan rebahan. Kita kawal bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar, Bang. Saya mau nanya, Om. Malam hari ini kan bola nih. Nih, sorry nih, melenceng nih. Kira-kira siapa yang menang, Om? Indonesia lah. Indonesia ya? Berapa kosong, Om? Harus Indonesia menang apapun yang terjadi.